Hai, berjumpa kembali dengan admin yang selalu rajin dalam membalas setiap komentar kalian. Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang kisah hidup dan perjalanan karir Nika Ardila dan Poppy Mercury, dengan mengulasnya secara lugas, tegas, tuntas, dan sesuai dengan fakta yang disadur dari sumber terpercaya dan dari orang-orang terdekat Nika Ardila maupun Poppy Mercury. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Segmen ketiga, cerita tentang bakat nyanyi Nika kecil yang ingin sekali menjadi seorang penyanyi. Seiring dengan pertumbuhannya dari masa anak-anak hingga remaja, kian hari bakat Nika pun nampak semakin berkembang. Hasrat Nika untuk menjadi penyanyi terkenal semakin menyala-nyala. Padahal dilihat dari segi usia, ketika berhasrat menjadi penyanyi terkenal memang masih termasuk usia anak-anak. Namun demikian, berbagai acara pentas musik mulai diakrabinya. Dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, bahkan sampai keluar Bandung mulai dijelajahi Nika kecil, tapi sudah berpostur remaja. Dan atas saran dari orang lain, Nika pun dimasukkan ke HAPMI atau Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Kota Bandung pada tahun 1984. Nika menjadi salah satu murid di antara sekian banyak murid olah vokal tingkat anak-anak. Oleh para pengurusnya, Nika kecil begitu disayang karena cepat akrab dan dinilai pintar menyanyi. Hubungan orang HAPMI pun seperti keluarga dengan keluarga Nika. Mereka sering berkunjung ke rumah Nika. Soal pengalaman menyanyi bagi Nika memang bukan barang baru, tapi seperti pernah dikatakan oleh Nika sendiri, pertama kali manggung di kota Sumedang. Waktu itu Nika masih kelas 3 SD. Saat dipanggil supaya naik ke panggung, grogi juga, sampai terasa deg-degan. Tapi sekarang sih udah enggak dong, ungkap Nika sekitar 8 tahun yang lalu di rumahnya. Bakat menyanyi yang dimiliki Keke sangat menonjol. Atas saran dari beberapa orang, Keke saya masukkan ke Himpunan Artis Bandung di daerah Tegalega. Setiap ada hajatan atau perayaan di kantor ayahnya, Keke pasti tampil. Sejak itulah dia menyanyi. Dari sejak kecil sampai masuk TK, Nika sudah gemar menyanyi. Lagu kesukaannya kalau nyanyi di depan kelas suka nyanyi lagu Naik Delman dan lagu Balonku, tutur Ibu Nining. Bahkan katanya pula kalau disuruh menyanyi tak pernah malu-malu, langsung mau lalu naik ke atas meja, menyanyi sambil pegang-pegang payung seperti penyanyi yang sedang memegang mic, meniru-niru penyanyi yang suka ia lihat di televisi. Mengutarakan perihal Nika, ibunya pun ketika itu tertawa mengenang tingkah pola si kecil. Selain ketika masa usia TK sering menyanyi, hasil pengarahan guru-gurunya, diam-diam Nika kecil pun suka nonton acara musik TVRI Pusat Jakarta. Tak sebatas acara musik lagu anak-anak saja, tayangan musik artis-artis kondang pula sering ia simak. Demikian pula terhadap kaset-kaset lagu pop tahun 80-an. Tanpa disadari, dunia musik kian melesat dalam jiwa si kecil Nika. Tak aneh memang kalau kemudian Nika pun suka membawakan lagu-lagu pop seperti lagu milik Iis Sugianto, ciptaan Rinto Harahap yang berjudul Jangan Sakiti Hatinya.
Dan orang-orang sekitar yang mendengarkannya pun semakin gemas. Nike kecil yang pintar menyanyi, yang berparas cantik, lucu dan periang ini semakin menjadi pusat perhatian dimanapun si kecil itu hadir. Seperti misalnya dalam acara perayaan-perayaan ataupun karnaval anak-anak, bakat Alam ditunjang les vokal boleh jadi lantaran sarana dorongan ataupun tontonan yang menunjang, bakat Nike pun semakin nampak jelas. Salah seorang pemain musik teman dekat ayahnya tertarik ingin membina Nike kecil, tapi menurut pengakuan sang ayah, Nike mulai dilatih menyanyi secara serius dengan iringan gitar. Ternyata Nike mampu membawakan 1-2 lagu dengan lancar dan lantang tanpa merasa canggung. Tidak puas hanya dengan satu orang guru, selanjutnya tersebutlah nama-nama lain sebagai guru les vokal Nike kecil. Misalnya Ibu Teni, pimpinan Sanggar Anis Cijerah Bandung, Jajat Paramor, Ketua Hapmi Kotia Bandung, atau Ageng Grahwana, juga ikut membina lewat latihan-latihan bersama Grahwana Band yang mangkal di kawasan stasiun kereta Kota Bandung. Guru vokal yang lain lagi adalah Topan Abdurrahman, pelatih vokal di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Bandung, adalah nama Aji Esa Putra yang dikenal sebagai guru vokal Nike. Ketika itu saking sibuknya, Aji Esa Putra mengutus Dedi Kantong selaku asistennya untuk melatih Nike secara privat di rumah Nike sendiri. Selain Dedi Kantong, Nike pun pernah privat dengan pelatih seni menyanyi bersama Nanang Oding. Setelah Dedi Kantong menghilang, maka Aji Esa Putra pun mulai melatih lagi secara lebih intensif untuk Nike, untuk kepentingan perkembangan bakat Nike juga. Kedua orang tuanya memang tak pernah segan-segan dalam hal keluar biaya. Bagi kedua orang tua Nike, ini suatu hal yang wajar dan tidak pernah menjadi masalah. Hingga bagaimanapun jerih payah guru-guru vokalnya tak akan pernah dilupakan. Menguji kemampuannya dalam hal menyanyi tercatat mulai tahun 1984. Nike kecil mulai berani mencoba ikut lomba menyanyi, masih di seputaran Kota Bandung. Namun keluar kota seperti ke TVRI Jakarta pun tetap dijalani Nike yang dapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Bermodalkan bakat alam, kemudian ditunjang ilmu dan teknik-teknik menyanyi dari guru-guru vokalnya, jadilah Nike sebagai penyanyi berprestasi. Nantikan cerita selanjutnya di segmen keempat dan kelima pada part yang keempat. Semoga cerita ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.